Pernah nggak kamu beli ikan hias, kemudian kamu masukin ke dalam akuarium kamu yang airnya itu udah baru aja kamu isi dan airnya tuh bersih. Namun entah kenapa 5 menit kemudian ikannya mati. Nah, asalkan kamu tahu, air bersih itulah yang mematikan ikan kamu. Nggak mungkin air itu yang matiin ikan. Kan airnya bersih. Kok nyolot? Kalau orang lagi ngomong itu dengerin dulu sampai habis. Jangan di skip-skip, apalagi nggak di subscribe. Kalau orang ngomong tuh jangan dipotong dong. Dengerin dulu sampai akhir, baru kamu paham. Oke. Gue bakal dengerin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gio Maulana. Kenalin, saya Gio Maulana. Saya adalah orang biasa yang ingin belajar banyak tentang ikan hias, dan saya akan sharing-sharing pengalaman beserta ilmu yang saya dapatkan kepada kalian. Pernah nggak kamu mengalami hal di atas? Atau baru aja ngalamin? Cerita di atas baru saja dialami oleh salah satu pelanggan saya. Jadi dia itu dulu punya akuarium yang udah lama nggak kepake. Terbesitlah di pikiran dia untuk memelihara ikan kembali. Nah, sebelum dia membeli ikan hias, dia pun mengisi akuariumnya dengan air baru dari keran. Setelah itu, dia tidak apa-apain airnya, kemudian dia langsung datang ke toko saya. Nah, dia pun membeli ikan di toko saya, dan gak banyak sih ikan yang dia beli itu, tapi hal menyedihkan itu terjadi. Nah, ikan yang saya jual itu kan sehat-sehat tuh ya. Dibelilah sama pelanggan saya itu, kemudian dibawalah sama dia ke rumah, dimasukinlah ke dalam akuarium dengan sehat, karena saya pakaiin oksigen. Namun, tak lama kemudian, ikannya itu megap-megap. Ikannya itu mengambang semua seperti sedang berusaha mencari nafas ke permukaan air. Dia pun panik, dia pun bingung. Apa yang terjadi pada ikan saya? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu cara penanganannya. Akhirnya, 5 menit kemudian, ikannya mati. Kini, pelangi indah yang ada di hatinya ketika dia melihat indahnya ikan di dalam akuariumnya berubah menjadi mendung, bahkan hujan deras. Karena dia merasakan sedih yang mendalam, di mana ikan yang baru saja dia beli, baru aja dimasukin ke dalam akuarium, sudah berpindah alam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari demi hari sudah berlalu. Kalau tidak salah, pada hari ketiga dia datang lagi ke toko saya, sambil curhat bahwa ikannya pada mati. Saya pun bertanya, kok bisa ya ikan kamu pada mati? Apa kau kambing? Orang lagi ngomong kok ikut ngomong? Astagfirullah ngelawan. Ya Allah. Good. Tadi sampai mana? Saya pun bingung. Kenapa ikan kamu bisa mati di akuarium? Ala nyolot tuh kambing. Nyolot. Yaudah, bodo amat ya kalau ada suara kambing. Kalau ada suara kambing, biarin aja ya. Karena dia nggak bisa diem. Nggak bisa dikasih tahu. Saya pun bingung, kok bisa ya ikannya mati di akuariumnya? Padahal pas di akuarium saya itu sehat-sehat aja, dan di perjalanan pun saya berikan oksigen pada aku nggak fokus gara-gara ada suara kambing. Saya pun bingung, kenapa ikannya bisa mati padahal di toko saya tadi sehat-sehat. Kemudian saya bertanya kepadanya, itu airnya itu udah lama apa masih baru? Nah, setelah itu dijawablah sama anak tersebut, air saya baru bang, baru banget, baru dikuras, malah itu baru diisi airnya, bersih, kok bisa mati ya katanya. Terus saya bilang lagi, oh pantesan, air itu, air bersih yang kamu bilang bersih itulah yang membunuh ikan. Kok bisa gitu? Kenapa bisa air bersih membunuh ikan? Karena tidak ada oksigen yang larut di dalamnya. Ya Allah, nggak fokus karena suara kambing. Kambing! Kambing! Oh, ternyata itu tuh penyebabnya. Air yang kamu bilang bersih tadi, air baru itu sangat berbahaya buat ikan. Lah, kok bahaya? Kan secara logika air bersih itu adalah air yang sehat buat ikan. Buat apa fungsinya mesin filter jika kita tidak membersihkan air, ya nggak? Nah, di sini makanya kalau orang ngomong didengerin sampai akhir ya.
Air bersih yang saya maksud adalah air yang baru banget kamu masukkan dari keran ke akuarium kamu. Kenapa air itu sangat berbahaya? Karena air tersebut tidak memiliki oksigen di dalamnya. Selain kita lihat faktor air ya, entah air PDAM atau air sumur atau air galon, sebenarnya di luar faktor itu, semua air jika tidak dilarutkan oksigen terlebih dahulu di dalamnya, maka tidak akan ada oksigen buat ikan bernafas. Emang bisa ya oksigen larut di dalam air? Bisa, oksigen bisa larut di dalam air. Jika tidak ada oksigen di dalam air, maka ikan akan megap-megap dan kehabisan nafas. Dan jika tidak ditangani, ikan akan mati. Walaupun ikan berenang di dalam air, ikan tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas. Gimana caranya oksigen bisa larut di dalam air? Caranya ada banyak. Salah satunya adalah menggunakan arus. Contohnya adalah arus sungai. Pada sungai kan ada arus air yang mengalir. Ketika air mengalir akan menciptakan gelombang pada permukaan air. Ketika permukaan air bergelombang, udara akan ikut masuk ke dalam air lalu tercampur aduk melalui arus yang dialirkan air tadi dan menghasilkan oksigen yang cukup untuk ikan bernafas pada sungai. Contohnya seperti itu. Nah, kan di akuarium nggak ada arus sungai itu. Bagaimana cara kita ngakalinya supaya ada arus dan supaya ada oksigen di dalam akuarium kita? Saya akan berikan 2 tips agar oksigen bisa larut di dalam air akuarium kita. Simak baik-baik ya. Pertama, kita akan menciptakan arus itu sendiri. Caranya bagaimana? Adalah menggunakan mesin filter. Ya, mesin filter adalah mesin yang menghisap air dari dalam akuarium, kemudian menghantarkannya ke atas, masuk ke dalam box filter, kemudian airnya jatuh. Nah, ketika airnya jatuh, itu akan menghasilkan dan menciptakan gelembung-gelembung kecil karena udara yang ada di sekitar permukaan ikut masuk ke dalam air. Gelembung-gelembung inilah yang akan membantu menyuplai oksigen pada air akuarium kita. Kemudian arus sirkulasi yang dihasilkan akan membuat oksigen menyebar merata ke seluruh bagian akuarium sehingga ikan kamu akan bisa bernafas, tidak akan megap-megap lagi. Cara kedua adalah dengan menggunakan mesin aerator. Mesin aerator adalah mesin yang memompa udara yang ada di permukaan akuarium lalu meniupnya melalui selang kecil dan memecahnya pada batu aerator sehingga akan tercipta gelembung-gelembung halus yang akan larut di dalam air. Nah, ketika gelembung udara ini larut di dalam air, tentu saja oksigen juga akan ikut larut di dalamnya sehingga ikan kamu akan mudah bernafas pada akuarium. Perlu diingat bahwa aerator bukanlah mesin penghasil oksigen murni, karena tugasnya adalah menangkap udara yang ada di permukaan akuarium, entah itu oksigen, entah itu karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, semua jenis udara yang ada di permukaan semuanya dihisap dan ditiup ke dalam akuarium. Jadi tidak bisa digunakan untuk alat oksigen pengganti pasien rumah sakit. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada berita viral tentang ketika pasien COVID kekurangan oksigen, maka ada yang menyebarkan video bahwa aerator ikan hias itu bisa dibikin menjadi alat pengganti oksigen pasien rumah sakit. Setelah para ahli meneliti hal tersebut dan ternyata itu adalah berita hoax karena kadar oksigen yang dihasilkan sama saja dengan kita yang bernafas ini, bukan oksigen murni. Jadi tidak bisa dipakai buat alat pengganti oksigen rumah sakit ya. Jangan ditiru. Jadi kesimpulannya adalah jika ingin memasukkan ikan baru ke dalam air baru pada akuarium kita, maka siapkanlah airnya terlebih dahulu dengan keadaan mesin menyala, entah itu mesin filter atau mesin aerator, minimal 1 malam. Kenapa saya suruh disiapkan terlebih dahulu? Agar arus sirkulasi yang dihasilkan menghasilkan oksigen yang merata kepada seluruh akuarium kita sehingga ikan kamu tidak akan megap-megap dan tidak akan mati lagi setelah kamu memasukkannya ke dalam akuarium kamu. Ini adalah solusi agar ikan kamu tidak mati lagi pada air baru. Tapi ikannya sudah terlanjur saya beli, gimana dong ya? Kali saya nunggu semalaman di plastik nanti mati ikannya gimana? Oke, untuk masalah ini jika kamu sudah terlanjur beli ikan dan kamu bingung airnya belum diendapin semalam, saya akan kasih tipsnya pada video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Jika kamu temukan informasi pada video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam memelihara ikan pada akuarium.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.